Sabo dan Kuma, sebuah hubungan yang penuh misteri. Hubungan antara Sabo dan Bartolome Kuma memang sangat menarik untuk dibahas. Meskipun tidak banyak detail yang diungkapkan secara eksplisit dalam cerita, namun ada beberapa petunjuk yang mengisyaratkan adanya hubungan yang lebih dalam antara keduanya. Eksperimen Kuma pada Sabo. Salah satu hal yang paling mencolok adalah fakta bahwa Kuma pernah melakukan eksperimen pada Sabo. Ketika Sabo berusaha menyelamatkan Kuma dari tangan Tenryubito, Kuma justru mengirim Sabo ke suatu tempat yang tidak diketahui. Banyak penggemar yang berspekulasi bahwa eksperimen ini memiliki tujuan tertentu, mungkin terkait dengan penelitian pemerintah dunia, atau bahkan dengan kekuatan buah iblis Kuma, Nikyu Nikyu no Mi. Kemungkinan alasan di balik eksperimen, uji coba kekuatan buah iblis, mungkin saja Kuma ingin menguji batas-batas kemampuan buah iblisnya dengan mengirim Sabo ke berbagai tempat. Melindungi Sabo, ada kemungkinan bahwa Kuma sengaja mengirim Sabo ke tempat yang aman untuk melindunginya dari bahaya. Misi rahasia, bisa juga Kuma memiliki misi rahasia yang diberikan oleh pemerintah dunia atau organisasi lain yang melibatkan Sabo. Hubungan Sabo dan Kuma, kenalan lama, mungkin saja Sabo dan Kuma pernah bertemu sebelumnya, bahkan sebelum insiden di Ohara. Hubungan dengan pasukan revolusioner, Kuma pernah menjadi bagian dari pasukan revolusioner. Mungkin ada hubungan yang lebih dalam antara Kuma dan Dragon, yang juga bisa menjelaskan mengapa Kuma mengirim Sabo ke tempat yang aman. Kunci untuk mengungkap rahasia. Hubungan antara Sabo dan Kuma mungkin menjadi kunci untuk mengungkap rahasia besar di dunia One Piece, seperti sejarah Void Century atau identitas Im Sama. Implikasi untuk cerita. Peran penting Kuma. Kuma kemungkinan akan kembali memainkan peran penting dalam cerita One Piece. Konflik yang lebih besar. Pengungkapan rahasia di balik eksperimen Kuma pada Sabo akan memicu konflik yang lebih besar. Pengembangan karakter Sabo. Pengalaman yang dialami Sabo akibat eksperimen Kuma akan membuatnya tumbuh lebih kuat dan bijaksana. Kesimpulan. Hubungan antara Sabo dan Kuma adalah salah satu misteri terbesar di One Piece. Eksperimen yang dilakukan Kuma pada Sabo pasti memiliki tujuan yang sangat penting, dan pengungkapannya akan memberikan dampak yang signifikan pada jalannya cerita. Kita sebagai pembaca tentu sangat antusias untuk melihat bagaimana Oda Sensei akan mengungkap rahasia di balik hubungan antara kedua karakter ini. Sabo, aset berharga bagi pasukan revolusioner. Sabo, dengan kekuatan Mera-Mera no Mi dan keterampilan bertarungnya yang luar biasa, sudah menjadi aset yang sangat berharga bagi pasukan revolusioner. Namun, ada beberapa alasan mengapa ia bisa menjadi kunci kemenangan dalam perang besar, koneksi dengan dunia luar. Sebagai mantan bangsawan dan anggota keluarga kerajaan, Sabo memiliki koneksi yang luas di dunia luar. Ia dapat memanfaatkan koneksi ini untuk membentuk aliansi dengan kekuatan-kekuatan lain yang ingin menggulingkan pemerintah dunia. Kemampuan diplomasi, selain kekuatan fisik, Sabo juga memiliki kemampuan diplomasi yang baik. Ia bisa menjadi jembatan antara berbagai kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Kemampuan ini sangat penting untuk menyatukan kekuatan-kekuatan revolusioner. Simbol pemberontakan, Sabo adalah simbol perlawanan terhadap tirani pemerintah dunia. Keberadaannya dapat membakar semangat para pemberontak dan mendorong mereka untuk berjuang lebih keras. Kekuatan buah iblis, Mera-Mera no Mi adalah salah satu buah iblis terkuat di dunia One Piece. Dengan kekuatan api yang dimilikinya, Sabo dapat menjadi ancaman yang sangat besar bagi pasukan pemerintah dunia. Bagaimana Sabo bisa menjadi kunci kemenangan? Mengalahkan Admiral, Sabo bisa menjadi ujung tombak dalam mengalahkan para admiral, yang merupakan kekuatan militer utama pemerintah dunia. Dengan kekuatannya, ia dapat menetralisir ancaman dari para admiral dan membuka jalan bagi pasukan revolusioner untuk menyerang markas besar pemerintah dunia. Membebaskan para budak, Sabo dapat memimpin serangan untuk membebaskan para budak yang ditahan oleh pemerintah dunia. Dengan membebaskan para budak, ia akan mendapatkan dukungan dari jutaan orang yang selama ini tertindas. Menemukan senjata kuno, Sabo mungkin memiliki petunjuk tentang keberadaan senjata kuno yang dapat digunakan untuk melawan pemerintah dunia. Dengan menemukan senjata kuno, pasukan revolusioner akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Menginspirasi generasi baru, Sabo dapat menjadi inspirasi bagi generasi baru para revolusioner. Kisahnya dapat memotivasi orang-orang untuk bangkit dan melawan ketidakadilan. Tantangan yang dihadapi, kekuatan pemerintah dunia memiliki kekuatan militer yang sangat besar dan teknologi yang canggih. Mengalahkan mereka bukanlah hal yang mudah. Pengkhianatan, selalu ada kemungkinan adanya pengkhianatan di dalam pasukan revolusioner. Sabo harus berhati-hati terhadap orang-orang yang ingin mengkhianatinya atau memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Korban, dalam perang,
pasti akan ada korban jiwa. Sabo harus siap menghadapi kenyataan pahit ini. Kesimpulan, Sabo memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi kunci kemenangan dalam perang besar melawan pemerintah dunia. Namun, ia juga harus menghadapi banyak tantangan yang berat. Nasib dunia One Piece mungkin akan ditentukan oleh tindakan yang ia ambil. Sabo dan Ivankov, ikatan kuat dan misi rahasia. Hubungan antara Sabo dan Ivankov memang sangat menarik untuk dibahas. Ivankov, dengan kekuatan buah iblisnya yang unik, memainkan peran penting dalam kehidupan Sabo. Berikut beberapa poin penting yang bisa kita kaitkan. Penyelamatan dan pemulihan. Ivankov adalah orang yang menyelamatkan Sabo dari kematian dan membantunya pulih setelah peristiwa di Ohara. Ivankov juga memberikan Sabo kekuatan Mera-Mera no Mi, menggantikan buah iblis Aceh. Mentor dan figur ayah. Selain sebagai penyelamat, Ivankov juga menjadi sosok mentor bagi Sabo. Ivankov mengajarkan banyak hal kepada Sabo, termasuk tentang dunia, tentang pasukan revolusioner, dan tentang tujuan hidup. Misi rahasia, kemungkinan besar, Ivankov telah memberikan misi rahasia kepada Sabo. Mengingat posisi Ivankov yang penting dalam pasukan revolusioner dan pengetahuan luasnya tentang dunia, tidak mengherankan jika ia memiliki misi khusus untuk Sabo. Misi rahasia yang mungkin diberikan Ivankov, mencari Poneglyph. Ivankov mungkin meminta Sabo untuk mencari Poneglyph, artefak kuno yang menyimpan rahasia tentang Void Century. Menyelidiki pemerintah dunia. Sabo mungkin ditugaskan untuk menyelidiki kegiatan rahasia pemerintah dunia dan mencari kelemahan mereka. Melindungi Luffy. Ivankov mungkin meminta Sabo untuk melindungi Luffy dan membantu Luffy mencapai tujuannya menjadi Raja Bajak Laut. Membangun jaringan pasukan revolusioner. Sabo mungkin ditugaskan untuk memperluas jaringan pasukan revolusioner dan merekrut anggota baru. Implikasi untuk cerita One Piece. Peran penting Sabo. Sabo akan semakin memiliki peran penting dalam cerita One Piece, terutama dalam perjuangan melawan pemerintah dunia. Konflik yang lebih besar. Misi rahasia yang diberikan Ivankov kepada Sabo akan memicu konflik yang lebih besar dan melibatkan lebih banyak karakter. Pengungkapan rahasia dunia. Misi rahasia ini mungkin akan mengarah pada pengungkapan rahasia-rahasia besar tentang dunia One Piece. Kesimpulan. Hubungan antara Sabo dan Ivankov sangat erat dan penuh makna. Ivankov tidak hanya sebagai penyelamat, tetapi juga sebagai mentor dan sosok yang sangat dipercaya oleh Sabo. Kemungkinan besar, Ivankov telah memberikan misi rahasia kepada Sabo yang akan menjadi kunci untuk mengungkap misteri-misteri di dunia One Piece. Tentu, mari kita bahas lebih dalam tentang hubungan antara Luffy, Dragon, dan Sabo sebagai penyambung silang yang potensial. Sabo, jembatan yang menghubungkan dua dunia. Sabo, adik angkat Luffy, memiliki posisi yang unik dalam cerita One Piece. Sebagai tangan kanan Monkey D. Dragon di pasukan revolusioner, Sabo memiliki akses langsung ke informasi dan sumber daya yang tidak dimiliki Luffy. Di sisi lain, sebagai saudara Luffy, Sabo juga memahami karakter dan tujuan Luffy dengan sangat baik. Mengapa Sabo bisa menjadi jembatan? Pemahaman mendalam, Sabo mengenal baik kedua belah pihak. Ia memahami ambisi Luffy untuk menjadi Raja Bajak Laut dan juga tujuan Dragon untuk menggulingkan pemerintah dunia. Kepercayaan, baik Luffy maupun Dragon memiliki kepercayaan yang tinggi pada Sabo. Luffy melihat Sabo sebagai saudara kandungnya, sementara Dragon melihat Sabo sebagai tangan kanannya yang dapat diandalkan. Keterampilan diplomasi, Sabo memiliki kemampuan diplomasi yang baik. Ia mampu berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan memediasi konflik. Motivasi yang sama, pada dasarnya, Luffy dan Dragon memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan dunia yang lebih baik. Sabo dapat menjadi penghubung antara keduanya dan membantu mereka untuk bersatu demi tujuan tersebut. Bagaimana Sabo bisa membantu mereka bersatu? Menjembatani komunikasi, Sabo dapat menjadi perantara komunikasi antara Luffy dan Dragon, membantu mereka untuk saling memahami dan bekerja sama. Mempertemukan keduanya, Sabo dapat mengatur pertemuan antara Luffy dan Dragon, sehingga mereka dapat berbicara secara langsung dan membangun hubungan yang lebih kuat. Membantu Luffy memahami tujuan Dragon. Sabo dapat menjelaskan kepada Luffy tentang tujuan dan rencana pasukan revolusioner, sehingga Luffy dapat lebih memahami peran ayahnya dalam dunia yang lebih luas. Membantu Dragon memahami Luffy. Sebaliknya, Sabo juga dapat menjelaskan kepada Dragon tentang petualangan Luffy dan bagaimana Luffy telah tumbuh menjadi seorang pemimpin yang kuat. Potensi dampak penyatuan Luffy dan Dragon, kekuatan gabungan, jika Luffy dan Dragon bersatu, mereka akan menjadi kekuatan yang sangat besar dan sulit untuk dilawan oleh pemerintah dunia. Perubahan dunia, penyatuan ini dapat memicu perubahan besar di dunia One Piece,
karena Luffy dan Dragon memiliki potensi untuk menggulingkan sistem pemerintahan yang korup. Kisah yang lebih menarik. Interaksi antara Luffy dan Dragon akan memberikan dimensi baru pada cerita One Piece dan membuat plotnya semakin menarik. Kesimpulan. Sabo memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi jembatan antara Luffy dan Dragon. Dengan kemampuan dan posisinya yang unik, Sabo dapat membantu kedua karakter ini untuk bersatu dan mencapai tujuan mereka. Penyatuan antara Luffy dan Dragon akan menjadi momen yang sangat dinantikan oleh para penggemar One Piece, karena hal ini akan membawa perubahan besar pada dunia yang mereka kenal. Sabo dan Cobra, sebuah hubungan yang lebih dalam. Hubungan antara Sabo dan Cobra, Raja Alabasta, memang menarik untuk ditelusuri. Meskipun pertemuan mereka singkat, namun ada beberapa poin penting yang bisa kita kaitkan. Pesan terakhir Cobra, saat momen-momen terakhirnya, Cobra meminta Sabo untuk menyampaikan pesan kepada Vivi dan Luffy tentang nama D. Ini menunjukkan bahwa Cobra mengetahui sesuatu yang sangat penting tentang garis keturunan D, yang mungkin juga diketahui oleh Sabo. Pengetahuan tentang Void Century. Baik Sabo maupun Cobra tampaknya memiliki pengetahuan tentang Void Century, sebuah masa lalu yang sengaja disembunyikan oleh pemerintah dunia. Cobra ingin mengetahui lebih banyak tentang sejarah keluarganya, sementara Sabo memiliki akses ke informasi rahasia pasukan revolusioner. Tujuan yang sama. Baik Sabo maupun Cobra memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan dunia yang lebih baik. Cobra ingin melindungi rakyatnya, sementara Sabo ingin menggulingkan pemerintah dunia. Misteri di balik kematian Cobra masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Banyak penggemar yang berspekulasi bahwa Sabo terlibat dalam kematian Cobra, namun ada juga yang percaya bahwa ada pihak lain yang ingin mendiamkan Cobra karena ia mengetahui terlalu banyak rahasia. Kemungkinan rahasia besar di antara mereka, koneksi keluarga, mungkin ada hubungan keluarga yang jauh antara keluarga Nefertari dan keluarga Sabo. Bisa jadi, nenek moyang mereka pernah hidup di zaman Void Century dan memiliki peran penting dalam sejarah dunia. Penjaga Poneglyph, baik keluarga Nefertari maupun pasukan revolusioner mungkin memiliki peran sebagai penjaga Poneglyph, artefak kuno yang menyimpan rahasia tentang Void Century. Rencana besar. Sabo dan Cobra mungkin telah merencanakan sesuatu yang besar untuk menggulingkan pemerintah dunia dan mengungkap rahasia Void Century. Identitas Sabo, ada kemungkinan bahwa identitas asli Sabo lebih dalam dari yang kita ketahui. Mungkin saja ia memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan atau organisasi rahasia lainnya. Implikasi untuk cerita One Piece, peran penting Sabo. Sabo akan semakin memiliki peran penting dalam mengungkap rahasia dunia One Piece. Konflik yang lebih besar. Pengungkapan rahasia antara Sabo dan Cobra akan memicu konflik yang lebih besar dengan pemerintah dunia. Kebenaran tentang Void Century, kita akan semakin dekat untuk mengetahui kebenaran tentang Void Century dan sejarah dunia One Piece. Kesimpulan. Hubungan antara Sabo dan Cobra menyimpan banyak misteri yang belum terungkap. Kemungkinan besar, ada rahasia besar yang menghubungkan keduanya dan akan menjadi kunci untuk mengungkap sejarah dunia One Piece. Kita sebagai pembaca tentu sangat antusias untuk melihat bagaimana Oda Sensei akan mengembangkan cerita ini. Sabo, target baru pasca Reverie. Setelah peristiwa Reverie, Sabo telah menjadi sosok yang sangat dicari. Sebagai tangan kanan Monkey D. Dragon dan pengguna meram-meram Nomi, Sabo dianggap sebagai ancaman serius bagi pemerintah dunia. Hal ini membuat Sabo menjadi target empuk bagi sejumlah pihak yang berkepentingan. Potensi musuh baru Sabo, Angkatan Laut, Admiral, para Admiral Angkatan Laut, seperti Akainu, Kizaru, dan Fujitora, tentu saja akan sangat tertarik untuk menangkap atau bahkan membunuh Sabo. Ciperpol, organisasi intelijen pemerintah dunia ini pasti akan mengerahkan segala upaya untuk memburu Sabo. Sentomaru, sebagai pengawal Vive Elders, Sentomaru mungkin akan menjadi lawan yang tangguh bagi Sabo. Gorosei, Imo, sebagai pemimpin tertinggi pemerintah dunia, Imo kemungkinan besar akan memerintahkan penangkapan atau pembunuhan Sabo. 5 Elders, sebagai wakil Imo, 5 Elders juga akan menjadi musuh bebuyutan Sabo. Tenryubito, Naga Langit, kelompok ini memiliki dendam pribadi terhadap Sabo karena ia telah membantu membebaskan para budak. Organisasi misterius, organisasi yang belum terungkap, mungkin ada organisasi rahasia lainnya yang memiliki kepentingan untuk menyingkirkan Sabo. Tantangan yang dihadapi Sabo, kekuatan lawan, musuh-musuh Sabo akan memiliki kekuatan yang sangat besar dan beragam kemampuan. Jumlah lawan, Sabo mungkin harus menghadapi banyak musuh sekaligus, baik dari Angkatan Laut, Ciperpol, maupun organisasi lainnya. Tekanan mental, menjadi buronan internasional tentu akan memberikan tekanan mental yang sangat besar bagi Sabo. Dampak bagi cerita, pengembangan karakter,
pertempuran melawan musuh-musuh baru akan membantu Sabo untuk tumbuh lebih kuat, baik secara fisik maupun mental. Plot twist, munculnya musuh baru dapat memicu plot twist yang tidak terduga dalam cerita One Piece. Konflik yang lebih besar, konflik antara Sabo dan musuh-musuhnya akan memperluas skala cerita dan melibatkan lebih banyak karakter. Kesimpulan, kemungkinan Sabo memiliki musuh baru yang kuat adalah sangat besar. Hal ini akan membuat cerita One Piece semakin menarik dan penuh ketegangan. Kita sebagai pembaca tentu sangat antusias untuk melihat bagaimana Sabo akan menghadapi tantangan-tantangan baru ini. Sabo sebagai pemimpin pasukan revolusioner, sebuah kemungkinan besar. Kemungkinan Sabo akan menjadi pemimpin pasukan revolusioner setelah kematian Dragon adalah sebuah spekulasi yang sangat menarik dan masuk akal. Mari kita bahas lebih dalam mengenai potensi ini, kualifikasi yang mumpuni. Sabo memiliki segala kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin. Ia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, kecerdasan strategis, dan pengalaman tempur yang luas. Selain itu, ia juga memiliki karisma dan kemampuan untuk memotivasi orang lain. Hubungan dengan pasukan revolusioner, Sabo telah menjadi bagian dari pasukan revolusioner selama bertahun-tahun dan telah mendapatkan kepercayaan dari para anggotanya. Ia juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Dragon, pemimpin saat ini. Warisan dari Aceh. Sebagai saudara angkat Aceh, Sabo memiliki semangat juang yang tinggi dan tidak pernah menyerah. Ia juga mewarisi semangat revolusioner dari Aceh, yang membuatnya sangat cocok untuk memimpin pasukan revolusioner. Visi yang sama, Sabo memiliki visi yang sama dengan Dragon, yaitu untuk menggulingkan pemerintah dunia dan menciptakan dunia yang lebih baik. Ia akan melanjutkan perjuangan Dragon dan membawa pasukan revolusioner menuju kemenangan. Tantangan yang dihadapi, tekanan yang besar, menjadi pemimpin pasukan revolusioner adalah tanggung jawab yang sangat besar. Sabo harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ancaman pemerintah dunia hingga konflik internal dalam organisasi. Mempertahankan persatuan, Sabo harus mampu mempersatukan berbagai kelompok dalam pasukan revolusioner yang memiliki latar belakang dan tujuan yang berbeda-beda. Mengisi kekosongan yang ditinggalkan Dragon adalah sosok yang sangat karismatik dan berpengaruh. Menggantikannya bukanlah hal yang mudah. Sabo harus membuktikan bahwa ia layak menjadi pemimpin baru. Dampak bagi cerita, perubahan dinamika. Jika Sabo menjadi pemimpin, dinamika kekuatan di dunia One Piece akan berubah secara signifikan. Pasukan revolusioner akan menjadi ancaman yang lebih besar bagi pemerintah dunia. Konflik baru, Sabo mungkin akan terlibat dalam konflik baru dengan pemerintah dunia dan para Yonko. Ia juga bisa menghadapi persaingan dari dalam organisasi. Pertumbuhan karakter, menjadi pemimpin akan memaksa Sabo untuk tumbuh dan berkembang sebagai seorang karakter. Ia akan menghadapi berbagai cobaan yang akan menguji kekuatan dan keteguhan hatinya. Kesimpulan, kemungkinan Sabo menjadi pemimpin pasukan revolusioner adalah sebuah perkembangan yang sangat menarik dalam cerita One Piece. Ini akan membuka banyak kemungkinan baru dan membuat cerita menjadi semakin seru. Namun, Sabo juga akan menghadapi banyak tantangan dalam perjalanannya sebagai pemimpin. Sabo, kunci menuju rahasia dunia. Sebagai tangan kanan Monkey D. Dragon dan sosok yang memiliki akses ke informasi rahasia pasukan revolusioner, Sabo berada dalam posisi yang sangat strategis untuk mengungkap misteri-misteri besar di dunia One Piece. Berikut beberapa alasan mengapa Sabo bisa menjadi kunci dalam mengungkap rahasia dunia. Akses ke informasi rahasia. Sebagai anggota pasukan revolusioner, Sabo memiliki akses ke informasi rahasia yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Informasi ini bisa mencakup sejarah Void Century, lokasi One Piece, atau bahkan identitas Im Sama. Penjelajahan Mary Geise. Saat menyusup ke Mary Geise, Sabo mungkin telah menemukan petunjuk-petunjuk penting tentang rahasia dunia yang disembunyikan oleh pemerintah dunia. Hubungan dengan Luffy. Sebagai saudara Luffy, Sabo dapat berbagi informasi dengan Luffy dan membantu kru topi jerami dalam petualangan mereka. Pengetahuan tentang Poneglyph. Sabo mungkin memiliki pengetahuan tentang Poneglyph, yang merupakan kunci untuk mengungkap sejarah Void Century dan lokasi One Piece. Bagaimana Sabo bisa membantu mengungkap rahasia dunia? Membocorkan informasi. Sabo dapat membocorkan informasi rahasia yang ia miliki kepada Luffy atau kelompok lainnya. Menjadi pemandu. Sabo dapat menjadi pemandu bagi Luffy dan kru topi jerami dalam perjalanan mereka mencari One Piece. Bekerja sama dengan pasukan revolusioner, Sabo dapat bekerja sama dengan pasukan revolusioner untuk menggulingkan pemerintah dunia dan mengungkap rahasia dunia. Potensi dampak pengungkapan rahasia dunia, perubahan dunia.
Pengungkapan rahasia dunia akan mengubah tatanan dunia One Piece secara drastis. Konflik besar. Pengungkapan rahasia dunia akan memicu konflik besar antara pemerintah dunia dan kekuatan-kekuatan lain. Akhir dari sebuah era, pengungkapan rahasia dunia mungkin menandai akhir dari sebuah era dan dimulainya era baru. Kesimpulan. Sabo memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi sosok kunci dalam mengungkap rahasia dunia One Piece. Dengan informasi dan koneksi yang dimilikinya, Sabo dapat membantu Luffy dan kru topi Jerami mencapai tujuan mereka. Sabo dan teknik Merokuken, sebuah kombinasi yang menarik. Ide mengenai Sabo yang menguasai teknik Merokuken, sebuah seni pedang mematikan dari keluarga Vinsmoke, sungguh menarik untuk dibahas. Mari kita telusuri lebih dalam kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi jika Sabo menguasai teknik ini. Mengapa Sabo bisa menguasai Merokuken? Pelatihan rahasia. Mungkin saja Sabo pernah menerima pelatihan rahasia dalam teknik pedang selama perjalanannya sebagai seorang revolusioner. Ada kemungkinan ia bertemu dengan seorang ahli pedang yang mengajarkannya teknik Merokuken, atau bahkan menemukan sebuah gulungan kuno yang berisi teknik tersebut. Adaptasi cepat. Sebagai seorang pejuang yang sangat berbakat, Sabo memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Ia mungkin telah mengamati teknik-teknik pedang yang digunakan oleh lawan-lawannya, termasuk teknik Merokuken, dan kemudian mengembangkan gaya bertarungnya sendiri yang menggabungkan teknik tersebut dengan kekuatan buah iblisnya. Koneksi dengan dunia bawah tanah. Sebagai seorang revolusioner, Sabo pasti memiliki banyak koneksi di dunia bawah tanah. Ia mungkin telah memperoleh akses ke berbagai macam teknik bela diri yang tersembunyi, termasuk Merokuken. Dampak Merokuken bagi Sabo. Peningkatan kemampuan bertarung. Merokuken adalah teknik pedang yang sangat mematikan, fokus pada serangan cepat dan akurat. Jika dikuasai oleh Sabo, teknik ini akan meningkatkan kemampuan bertarungnya secara signifikan. Bayangkan Sabo menggabungkan kecepatan dan kekuatan serangan Merokuken dengan kekuatan api dari Mera-Mera no Mi. Gaya bertarung baru. Merokuken akan memberikan dimensi baru pada gaya bertarung Sabo. Ia tidak hanya akan mengandalkan kekuatan api, tetapi juga akan menggunakan pedang sebagai senjata utamanya. Kombinasi antara kekuatan api dan teknik pedang akan menciptakan serangan yang sangat mematikan dan sulit diprediksi. Koneksi dengan keluarga Vinsmoke. Menguasai Merokuken akan membuat Sabo memiliki koneksi yang tidak terduga dengan keluarga Vinsmoke. Ini bisa membuka kemungkinan adanya konflik atau kerjasama antara Sabo dan keluarga Vinsmoke di masa depan. Pertanyaan untuk dipikirkan, bagaimana cara Sabo mempelajari Merokuken? Apakah ia belajar secara otodidak, atau mendapatkan pelatihan dari seorang guru? Teknik Merokuken mana yang paling cocok dengan gaya bertarung Sabo? Apakah ia akan lebih fokus pada serangan cepat atau serangan yang kuat dan merusak? Bagaimana reaksi keluarga Vinsmoke jika mengetahui bahwa Sabo menguasai teknik Merokuken? Apakah mereka akan merasa terancam atau justru bekerja sama dengan Sabo? Mari kita terus mengembangkan cerita ini. Pilihan topik lain yang bisa kita bahas. Sabo versus Sanji. Bagaimana pertarungan antara Sabo dan Sanji jika keduanya menggunakan teknik Merokuken? Merokuken dan Mera-Mera no Mi. Bagaimana Sabo menggabungkan kedua kekuatan ini untuk menciptakan serangan yang unik dan mematikan? Merokuken dan masa depan Sabo. Apakah penguasaan Merokuken akan mengubah tujuan dan ambisi Sabo sebagai seorang revolusioner? Apa yang ingin kamu bahas selanjutnya? Mungkin kita bisa membahas lebih dalam tentang teknik-teknik Merokuken yang paling cocok dengan gaya bertarung Sabo. Atau kita bisa berspekulasi tentang senjata seperti apa yang akan digunakan Sabo untuk mempelajari dan mempraktikkan teknik ini. Kita juga bisa membayangkan pertarungan epik antara Sabo dan seorang lawan yang sangat kuat, di mana Sabo menunjukkan penguasaan penuhnya terhadap Merokuken dan Mera-Mera no Mi. Sabo dan keterikatannya dengan senjata. Sabo, sejak kecil, telah menunjukkan kecenderungan untuk menggunakan senjata. Tongkatnya yang ikonik menjadi simbol identitasnya sebagai seorang revolusioner. Penggunaan senjata ini tidak hanya sekadar kebiasaan, tetapi juga mencerminkan kepribadiannya yang tegas dan siap menghadapi segala tantangan. Potensi tersembunyi di dalam tongkat. Senjata tersembunyi, mungkin saja tongkat Sabo bukanlah sekadar tongkat biasa. Di dalamnya bisa tersembunyi berbagai macam senjata, mulai dari pedang, pisau, atau bahkan senjata api yang termodifikasi. Teknologi canggih. Tongkat Sabo bisa saja dilengkapi dengan teknologi canggih dari hasil penelitian pasukan revolusioner. Misalnya, tongkatnya bisa memancarkan sinar laser, menghasilkan medan listrik, atau bahkan melepaskan bahan peledak. Penghubung dengan buah iblis. Tongkat Sabo mungkin memiliki koneksi khusus dengan Mera-Mera no Mi. Misalnya, tongkat bisa berfungsi sebagai katalisator untuk memicu kekuatan api yang lebih besar atau bahkan mengubah sifat api yang dihasilkan. Simbolisme. Tongkat juga bisa menjadi simbol kepemimpinan Sabo.
Mungkin saja tongkat ini memiliki sejarah yang panjang dan mengandung kekuatan spiritual atau mistis yang berkaitan dengan tujuan revolusionernya. Alasan Sabo menggunakan senjata. Utilitas. Senjata memberikan Sabo fleksibilitas dalam bertarung. Ia bisa menggunakan senjata jarak jauh maupun jarak dekat, tergantung situasi. Simbolisme. Senjata adalah simbol kekuatan dan otoritas. Dengan menggunakan senjata, Sabo menegaskan posisinya sebagai seorang pemimpin revolusioner. Kenangan, tongkat mungkin menjadi pengingat akan masa lalunya bersama Ace dan Luffy. Senjata ini bisa menjadi sumber kekuatan emosional baginya. Koneksi Sabo dengan Kerajaan Lunaria, sebuah teori menarik. Teori yang menghubungkan Sabo dengan Kerajaan Lunaria memang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Mari kita telah kemungkinan-kemungkinan yang bisa menjelaskan hubungan ini. Kekuatan api, baik Kerajaan Lunaria maupun Meramera Nomi memiliki hubungan erat dengan elemen api. Lunarian memiliki kemampuan untuk memanipulasi cahaya bulan, yang bisa dianalogikan sebagai api yang dingin. Sementara itu, Meramera Nomi memberikan kekuatan untuk mengendalikan api yang panas. Keduanya memiliki energi yang kuat dan destruktif. Asal-usul Sabo, mungkin saja Sabo memiliki keturunan dari Kerajaan Lunaria. Ini bisa menjelaskan mengapa ia memiliki kekuatan yang luar biasa dan ketertarikan pada api. Selain itu, bisa jadi ada alasan mengapa pemerintah dunia begitu tertarik untuk memburu Sabo. Tujuan revolusi, Kerajaan Lunaria mungkin memiliki tujuan yang sama dengan pasukan revolusioner, yaitu menggulingkan pemerintah dunia. Jika Sabo mengetahui tentang keberadaan Kerajaan Lunaria, ia mungkin ingin menjalin aliansi untuk mencapai tujuan bersama. Peninggalan Kerajaan Lunaria, Sabo mungkin menemukan artefak atau peninggalan dari Kerajaan Lunaria yang memberinya kekuatan atau pengetahuan khusus. Artefak ini bisa saja terkait dengan tongkatnya atau bahkan dengan Meramera Nomi. Kemungkinan pengembangan cerita, transformasi. Jika Sabo memiliki darah Lunarian, mungkin saja ia bisa melakukan transformasi menjadi makhluk yang lebih kuat dengan kemampuan mengendalikan cahaya bulan. Pengembangan kekuatan api, koneksi dengan Kerajaan Lunaria bisa membuka potensi baru untuk mengembangkan kekuatan api Sabo. Ia mungkin bisa menciptakan api yang lebih kuat atau bahkan mengendalikan cahaya bulan. Peran penting dalam cerita, Sabo bisa menjadi kunci untuk mengungkap rahasia Kerajaan Lunaria dan sejarah dunia One Piece. Ia mungkin juga menjadi ancaman besar bagi pemerintah dunia jika kekuatannya terus berkembang. Pertanyaan untuk dipikirkan, apa bukti-bukti lain yang mendukung teori ini? Bagaimana reaksi pemerintah dunia jika mengetahui bahwa Sabo memiliki hubungan dengan Kerajaan Lunaria? Apa tujuan sebenarnya dari Kerajaan Lunaria? Mari kita terus menggali kemungkinan-kemungkinan yang ada. Pilihan topik lain yang bisa kita bahas, perbandingan kekuatan antara Sabo dan karakter-karakter Lunarian lainnya, jika ada yang diperkenalkan. Dampak dari hubungan Sabo dengan Kerajaan Lunaria terhadap jalannya cerita One Piece. Potensi konflik antara Sabo dan pemerintah dunia akibat hubungannya dengan Kerajaan Lunaria. Apa yang ingin kamu bahas selanjutnya? Mungkin kita bisa membahas lebih dalam tentang kekuatan-kekuatan yang mungkin dimiliki oleh Sabo jika ia benar-benar memiliki darah Lunarian, atau kita bisa berspekulasi tentang bagaimana Sabo akan menggunakan kekuatan barunya untuk melawan musuh-musuhnya. Meramera Nomi, warisan api yang membara. Sabo mewarisi Meramera Nomi dari Ace, saudaranya yang telah tiada. Buah iblis ini memberikan Sabo kemampuan untuk mengendalikan api, menciptakan serangan yang dahsyat dan lincah. Namun, di balik kekuatan api yang membara, ada kemungkinan tersembunyi yang belum sepenuhnya terungkap. Potensi tersembunyi Meramera Nomi, koneksi dengan matahari, api adalah representasi dari matahari. Mungkin ada potensi Sabo untuk mengendalikan atau menyerap energi matahari secara langsung, meningkatkan kekuatan apinya secara signifikan. Evolusi bentuk api, Sabo telah menunjukkan kemampuan untuk menciptakan berbagai bentuk api. Namun, masih ada kemungkinan ia bisa mengembangkan bentuk api yang lebih unik dan kuat, seperti api hitam yang melahap segalanya atau api suci yang menyembuhkan. Fusi dengan haki, kombinasi antara Meramera Nomi dan haki Sabo sudah sangat kuat. Namun, mungkin ada tingkat sinkronisasi yang lebih tinggi yang belum tercapai, menghasilkan serangan yang bahkan lebih dahsyat. Koneksi dengan mitologi, dalam banyak mitologi, api sering dikaitkan dengan kekuatan penciptaan dan kehancuran. Mungkin ada aspek mistis dari Meramera Nomi yang belum terungkap, yang menghubungkan Sabo dengan kekuatan kosmik yang lebih besar. Pengaruh Meramera Nomi pada Sabo, kepribadian, api adalah simbol semangat dan keberanian. Meramera Nomi mungkin telah memperkuat sifat pemberontak dan semangat juang Sabo. Gaya bertarung, Sabo memiliki gaya bertarung yang lincah dan agresif,
sangat cocok dengan sifat api yang cepat dan tak terkendali. Ikatan dengan Aceh. Buah iblis ini adalah warisan dari saudaranya, Aceh. Ikatan emosional dengan Aceh mungkin memberikan kekuatan tambahan kepada Sabo saat menggunakan mera-mera Nomi. Pertanyaan untuk memancing diskusi. Menurutmu, bentuk api apa yang paling cocok dikembangkan oleh Sabo? Apakah Sabo bisa menggabungkan mera-mera Nomi dengan kekuatan lain, seperti logia lain atau bahkan Zoan? Bagaimana menurutmu jika Sabo berhasil menguasai kekuatan matahari secara penuh? Mari kita terus menggali potensi dari mera-mera Nomi dan Sabo. Sabo, sang komandan revolusioner dengan haki yang lebih sempurna. Setelah time skip yang cukup lama, Sabo kembali muncul dengan aura yang berbeda. Sebagai komandan pasukan revolusioner, ia tak hanya semakin matang dalam strategi dan kepemimpinan, namun juga mencapai tahap yang lebih tinggi dalam penguasaan haki. Peningkatan yang signifikan, Kembun Shoku Haki, jangkauan dan akurasi yang lebih luas, Sabo kini mampu merasakan kehadiran lawan dari jarak yang jauh lebih jauh. Tidak hanya itu, ia juga bisa memprediksi gerakan lawan dengan akurasi yang mencengangkan, bahkan sebelum serangan dilancarkan. Hal ini membuatnya menjadi sosok yang sangat sulit untuk diprediksi dalam pertempuran. Buso Shoku Haki, lapisan pertahanan yang lebih padat dan serangan yang lebih mematikan. Lapisan Buso Shoku Haki yang membungkus tubuh Sabo kini jauh lebih padat dan kuat. Ia mampu mengeraskan tubuhnya hingga mencapai level yang mendekati logia, membuatnya hampir kebal terhadap serangan fisik. Selain itu, serangan Buso Shoku Hakinya juga menjadi lebih mematikan dengan jangkauan yang lebih luas. Hao Shoku Haki, dominasi yang lebih kuat dan pengaruh yang lebih luas. Sebagai seorang pemimpin, Sabo telah berhasil menguasai Hao Shoku Haki dengan sangat baik. Aura dominasinya semakin kuat, mampu menaklukkan lawan dengan mudah. Bahkan, ia mulai menunjukkan kemampuan untuk memanipulasi lingkungan sekitarnya dengan Hao Shoku Haki, menciptakan fenomena alam kecil seperti badai atau gempa bumi. Teknik-teknik baru yang mengejutkan, api revolusi. Sabo menggabungkan kekuatan buah iblisnya dengan Buso Shoku Haki, menciptakan serangan api yang sangat dahsyat. Api ini tidak hanya memiliki suhu yang sangat tinggi, tetapi juga mengandung kekuatan destruktif dari Buso Shoku Haki. Badai kebebasan. Dengan mengendalikan angin melalui Hao Shoku Haki, Sabo mampu menciptakan badai yang sangat kuat. Badai ini tidak hanya dapat menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya, tetapi juga dapat digunakan untuk mengendalikan pergerakan lawan. Benteng keadilan, Sabo membungkus tubuhnya dengan lapisan Buso Shoku Haki yang sangat tebal, membentuk semacam benteng yang tak tertembus. Benteng ini tidak hanya melindungi dirinya dari serangan fisik, tetapi juga mampu memantulkan serangan energi. Potensi yang tak terbatas. Dengan penguasaan haki yang semakin sempurna, Sabo menjadi salah satu sosok terkuat di dunia One Piece. Potensi yang ia miliki masih sangat besar, dan kita belum tahu sampai sejauh mana ia akan berkembang di masa depan. Kemungkinan besar, Sabo akan menjadi salah satu kunci kemenangan dalam perang besar melawan pemerintah dunia. Sabo dan Kerajaan Alabasta, sebuah ikatan yang mendalam. Hubungan Sabo dengan Kerajaan Alabasta tidak sekadar hubungan antara seorang revolusioner dengan sebuah kerajaan. Ada beberapa faktor yang memperkuat ikatan ini. Pesan terakhir Cobra, Raja Cobra, sebelum meninggal, meminta Sabo untuk menyampaikan pesan kepada Vivi dan Luffy tentang nama D. Ini menunjukkan bahwa Cobra memiliki pengetahuan penting tentang sejarah dunia dan garis keturunan D, yang mungkin juga diketahui Sabo. Kunjungan ke Alabasta, Sabo pernah mengunjungi Alabasta dan bertemu dengan Vivi. Pertemuan ini mungkin telah membuka mata Sabo tentang kondisi dunia yang sebenarnya, terutama mengenai ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah dunia. Tujuan yang sama, baik Sabo maupun Kerajaan Alabasta memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan dunia yang lebih baik. Sabo berjuang untuk menggulingkan pemerintah dunia, sementara Kerajaan Alabasta berusaha mempertahankan kemerdekaannya dan melindungi rakyatnya. Rahasia besar di Alabasta yang berkaitan dengan Sabo, koneksi dengan Void Century. Alabasta memiliki sejarah yang panjang dan misterius. Mungkin saja ada artefak atau catatan kuno di Alabasta yang berkaitan dengan Void Century, masa lalu yang sengaja disembunyikan oleh pemerintah dunia. Sabo, dengan pengetahuan dan koneksinya, bisa menjadi kunci untuk mengungkap rahasia ini. Identitas asli Sabo. Ada kemungkinan bahwa identitas asli Sabo memiliki kaitan dengan Kerajaan Alabasta. Mungkin saja Sabo memiliki darah biru atau keturunan dari keluarga kerajaan yang pernah berkuasa di Alabasta. Rencana besar pasukan revolusioner, Alabasta bisa menjadi salah satu pangkalan rahasia pasukan revolusioner atau bahkan menjadi tempat yang sangat penting dalam rencana besar mereka untuk menggulingkan pemerintah dunia. Implikasi untuk cerita. Peran penting Alabasta.
Alabasta akan kembali menjadi tempat yang sangat penting dalam cerita One Piece. Konflik yang lebih besar. Pengungkapan rahasia di Alabasta akan memicu konflik yang lebih besar dan melibatkan lebih banyak pihak. Pengembangan karakter Sabo. Hubungan Sabo dengan Alabasta akan semakin memperkaya karakternya dan memberikan motivasi yang lebih kuat untuk berjuang. Kesimpulan. Hubungan antara Sabo dan Kerajaan Alabasta menyimpan banyak misteri yang belum terungkap. Ada kemungkinan besar bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di Alabasta yang berkaitan dengan Sabo dan masa lalu dunia One Piece. Kita sebagai pembaca tentu sangat antusias untuk melihat bagaimana Oda Sensei akan mengembangkan cerita ini. Tentu, mari kita bahas lebih dalam tentang kemungkinan Sabo bertemu dengan karakter baru yang akan memainkan peran penting dalam hidupnya. Sabo dan karakter baru, potensi pertemuan yang menarik. Sebagai salah satu karakter sentral di One Piece, Sabo memiliki lingkaran pertemanan yang terus berkembang. Kemungkinan besar, ia akan bertemu dengan karakter-karakter baru yang akan membawa pengaruh signifikan dalam hidupnya. Berikut beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Karakter dari masa lalu. Sabo mungkin akan bertemu dengan seseorang dari masa lalunya yang memiliki hubungan yang erat dengannya. Ini bisa jadi seorang teman masa kecil, saudara jauh, atau bahkan musuh lama yang kini menjadi sekutu. Anggota pasukan revolusioner baru. Dengan semakin berkembangnya pasukan revolusioner, Sabo berpotensi bertemu dengan anggota baru yang memiliki kemampuan unik dan tujuan yang sama. Karakter baru ini bisa menjadi rekan seperjuangan Sabo dalam melawan pemerintah dunia. Karakter misterius. Sabo mungkin akan bertemu dengan karakter misterius yang memiliki kekuatan atau pengetahuan yang luar biasa. Karakter ini bisa menjadi kunci untuk mengungkap rahasia besar di dunia One Piece, atau bahkan menjadi ancaman baru bagi Sabo dan teman-temannya. Dampak pertemuan dengan karakter baru. Pengembangan karakter. Pertemuan dengan karakter baru akan memberikan kesempatan bagi Sabo untuk berkembang sebagai seorang karakter. Ia bisa belajar hal-hal baru, mendapatkan perspektif yang berbeda, atau bahkan menemukan sisi lain dari dirinya sendiri. Misi baru. Karakter baru bisa memberikan misi baru kepada Sabo atau melibatkannya dalam petualangan yang lebih besar. Konflik baru. Pertemuan dengan karakter baru juga bisa memicu konflik baru, baik dengan karakter tersebut atau dengan pihak lain yang terkait dengannya. Kemungkinan peran karakter baru, sekutu. Karakter baru bisa menjadi sekutu bagi Sabo dan membantunya dalam perjuangan melawan pemerintah dunia. Musuh. Karakter baru bisa menjadi musuh bagi Sabo dan menjadi tantangan baru yang harus dihadapinya. Penghubung. Karakter baru bisa menjadi penghubung antara Sabo dan karakter-karakter lain yang belum pernah bertemu sebelumnya. Kesimpulan. Kemungkinan Sabo bertemu dengan karakter baru yang akan memainkan peran penting dalam hidupnya adalah sangat besar. Pertemuan ini akan membawa dinamika baru dalam cerita One Piece dan membuka peluang untuk pengembangan karakter yang lebih menarik. Kita sebagai pembaca tentu sangat antusias untuk melihat siapa saja karakter baru yang akan muncul dan bagaimana mereka akan mempengaruhi kehidupan Sabo. Sabo di Perang Marineford, sebuah misteri yang belum terpecahkan. Kehadiran Sabo di Perang Marineford memang menjadi salah satu momen paling mengejutkan dalam cerita One Piece. Meskipun kita tahu bahwa ia hadir di sana, namun perannya masih sangat misterius. Ada beberapa hal penting yang mungkin terjadi saat itu dan belum terungkap. Misi rahasia. Sabo mungkin memiliki misi rahasia yang diberikan oleh Dragon atau organisasi lain. Misi ini bisa jadi terkait dengan penyelamatan Ace, perlindungan Luffy, atau bahkan tujuan yang lebih besar seperti mengumpulkan informasi tentang kekuatan pemerintah dunia. Pertemuan dengan karakter penting. Kemungkinan besar, Sabo bertemu dengan beberapa karakter penting selama perang, seperti Shirohige, Sengoku, atau bahkan Im Sama. Pertemuan-pertemuan ini bisa memberikan informasi baru tentang kekuatan dan rencana para pihak yang terlibat dalam perang. Penggunaan kekuatan buah iblis. Sabo baru saja mendapatkan kekuatan Mera-Mera no Mi saat itu. Kita belum melihat sepenuhnya bagaimana ia menguasai kekuatan buah iblis ini dalam situasi pertempuran yang sesungguhnya. Alasan tidak terungkap. Mungkin ada alasan tertentu mengapa Oda Sensei tidak menjelaskan secara detail tentang peran Sabo di Perang Marineford. Bisa jadi informasi ini akan diungkap pada saat yang tepat untuk memberikan kejutan bagi para pembaca. Hal-hal yang mungkin terjadi. Sabo menyelamatkan Luffy. Ada kemungkinan bahwa Sabo berusaha menyelamatkan Luffy dari eksekusi, namun gagal karena kekuatan lawan yang terlalu besar. Sabo mengumpulkan informasi. Sabo mungkin memanfaatkan kekacauan perang untuk mengumpulkan informasi penting tentang kekuatan pemerintah dunia dan para Shichibukai. Sabo bertemu dengan Dragon. Sabo mungkin bertemu dengan Dragon di medan perang dan menerima perintah baru. Implikasi untuk cerita, peran penting Sabo, Perang Marineford menjadi titik balik dalam kehidupan Sabo.
Pengalamannya di perang ini akan membentuknya menjadi sosok yang lebih kuat dan matang. Koneksi dengan cerita utama, peristiwa yang terjadi di Perang Marineford memiliki kaitan yang erat dengan cerita utama One Piece. Pengungkapan rahasia tentang peran Sabo di perang ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah dunia One Piece. Kesimpulan. Peran Sabo di Perang Marineford masih menjadi sebuah misteri yang menarik untuk dipecahkan. Ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi saat itu, dan pengungkapan rahasia ini akan memberikan dampak yang signifikan pada cerita One Piece. Kita sebagai pembaca tentu sangat antusias untuk melihat bagaimana Oda Sensei akan mengembangkan cerita ini di masa depan. Sabo dan Vivi, sebuah ikatan yang terjalin dari masa lalu. Hubungan antara Sabo dan Vivi memang menarik untuk dibahas lebih dalam. Keduanya memiliki ikatan yang cukup kuat, meskipun waktu yang mereka habiskan bersama tidak terlalu lama. Berikut beberapa poin penting yang bisa kita kaitkan. Pesan dari Cobra. Saat terakhir bertemu, Cobra meminta Sabo untuk menyampaikan pesan kepada Vivi dan Luffy tentang nama D. Ini menunjukkan bahwa Cobra mengetahui sesuatu yang sangat penting tentang garis keturunan D, dan ia mempercayai Sabo untuk menyampaikan pesan tersebut. Tujuan yang sama. Baik Sabo maupun Vivi memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan dunia yang lebih baik. Sabo berjuang untuk menggulingkan pemerintah dunia, sementara Vivi berusaha melindungi negaranya dan rakyatnya. Potensi kerjasama, keduanya memiliki kemampuan dan pengetahuan yang saling melengkapi. Sabo memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan koneksi dengan pasukan revolusioner, sementara Vivi memiliki pengetahuan tentang politik dan sejarah dunia. Kemungkinan pertemuan kembali dan kerjasama, mengungkap kebenaran tentang kematian Cobra, kemungkinan besar, Sabo dan Vivi akan bekerja sama untuk mengungkap kebenaran di balik kematian Cobra. Mereka akan berusaha mencari tahu siapa dalang di balik pembunuhan Cobra dan mengapa Cobra dibunuh. Mencari Poneglyph. Sabo dan Vivi mungkin akan bekerja sama untuk mencari Poneglyph, artefak kuno yang menyimpan rahasia tentang Void Century. Melawan pemerintah dunia, keduanya akan bersatu untuk melawan pemerintah dunia dan menggulingkan sistem yang korup. Implikasi untuk cerita One Piece. Peran penting Vivi. Vivi akan kembali memainkan peran yang sangat penting dalam cerita One Piece. Konflik yang lebih besar. Pertemuan kembali antara Sabo dan Vivi akan memicu konflik yang lebih besar dan melibatkan lebih banyak karakter. Pengungkapan rahasia dunia, kerjasama antara Sabo dan Vivi akan membawa mereka lebih dekat untuk mengungkap rahasia dunia One Piece. Kesimpulan. Hubungan antara Sabo dan Vivi memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang menjadi sebuah persahabatan yang kuat dan kerjasama yang saling menguntungkan. Keduanya memiliki tujuan yang sama dan saling melengkapi. Kita sebagai pembaca tentu sangat antusias untuk melihat bagaimana Oda Sensei akan mengembangkan hubungan antara Sabo dan Vivi di masa depan. Sabo dan impiannya, lebih dari sekadar revolusi. Sabo, sebagai salah satu karakter sentral di One Piece, memiliki perjalanan hidup yang penuh liku. Setelah peristiwa tragis di masa kecilnya dan kebangkitannya sebagai seorang revolusioner, impian Sabo pun semakin kompleks dan mendalam. Impian awal, bebas dan merdeka. Sebagai anak bangsawan yang muak dengan kehidupan mewah namun hampa, impian awal Sabo adalah untuk hidup bebas dan merdeka. Bersama Luffy dan Aceh, ia bermimpi menjadi bajak laut dan berpetualang di lautan lepas. Impian ini lahir dari keinginannya untuk lepas dari belenggu status sosial dan mengejar petualangan sejati. Impian sebagai revolusioner. Setelah bergabung dengan pasukan revolusioner, impian Sabo mengalami pergeseran. Ia mulai menyadari ketidakadilan yang terjadi di dunia dan bertekad untuk mengubahnya. Impiannya kini lebih terfokus pada menggulingkan pemerintah dunia. Sabo ingin menghancurkan sistem yang korup dan menciptakan dunia yang lebih adil bagi semua orang. Menyatukan dunia, ia bermimpi untuk menyatukan semua bangsa dan suku di dunia, tanpa memandang perbedaan ras, budaya, atau status sosial. Membebaskan rakyat. Sabo ingin membebaskan rakyat dari penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah dunia. Impian pribadi, di balik tujuan besarnya sebagai seorang revolusioner, Sabo juga memiliki impian pribadi yang lebih sederhana, bersama Luffy dan Aceh. Meskipun Aceh telah tiada, Sabo tetap ingin menjaga janjinya untuk selalu bersama Luffy dan Aceh, meskipun dalam cara yang berbeda. Menciptakan dunia yang damai, Sabo ingin menciptakan dunia di mana ia, Luffy, dan Aceh bisa hidup dengan bebas dan bahagia tanpa harus khawatir akan perang atau konflik. Impian yang terus berkembang. Impian Sabo tidaklah statis. Seiring berjalannya waktu dan pengalaman yang ia dapatkan, impiannya terus berkembang dan menjadi lebih kompleks. Ia mungkin akan menghadapi tantangan dan rintangan yang tak terduga,
namun semangatnya untuk menciptakan dunia yang lebih baik tidak akan pernah padam. Sabo dan kekuatan observasi Haki, penglihatan yang melampaui batas. Sabo, sebagai salah satu komandan terkuat pasukan revolusioner, memang dikenal memiliki kemampuan Haki yang luar biasa, terutama dalam hal observasi Haki. Kemampuan ini memberikannya keunggulan yang signifikan dalam pertempuran dan navigasi. Potensi kemampuan observasi Haki Sabo, melihat masa depan, sama seperti Charlotte Katakuri, Sabo mungkin memiliki kemampuan untuk melihat sedikit ke masa depan. Hal ini akan memberinya keuntungan besar dalam pertarungan, karena ia dapat memprediksi serangan lawan dan menghindari bahaya. Mendeteksi kehadiran musuh dari jarak jauh, dengan observasi Haki yang kuat, Sabo dapat merasakan kehadiran musuh dari jarak yang sangat jauh, bahkan sebelum mereka terlihat. Ini memungkinkannya untuk mempersiapkan diri menghadapi serangan mendadak. Menerjemahkan emosi dan niat, Sabo mungkin mampu membaca emosi dan niat orang lain dengan sangat akurat. Kemampuan ini sangat berguna untuk memahami situasi dan mengambil keputusan yang tepat. Mendeteksi titik lemah lawan, dengan menggunakan observasi Haki, Sabo dapat dengan mudah menemukan titik lemah lawan dan melancarkan serangan yang tepat sasaran. Implikasi bagi cerita, peran penting dalam pertempuran, kemampuan observasi Haki Sabo akan menjadi faktor kunci dalam kemenangan pasukan revolusioner dalam perang melawan pemerintah dunia. Koneksi dengan karakter lain, Sabo mungkin akan bertemu dengan karakter lain yang memiliki kemampuan observasi Haki yang sebanding, seperti Katakuri atau bahkan Luffy yang terus mengembangkan kemampuan Hakinya. Pengungkapan rahasia, observasi Haki Sabo mungkin membantunya untuk mengungkap rahasia-rahasia besar di dunia One Piece, seperti keberadaan Im-sama atau sejarah Void Century. Pertanyaan untuk renungan. Menurutmu, seberapa jauh kemampuan observasi Haki Sabo dibandingkan dengan karakter lain seperti Katakuri? Apakah Sabo akan menggunakan kemampuannya untuk melindungi teman-temannya atau untuk tujuan yang lebih besar? Bagaimana menurutmu pengembangan kemampuan observasi Haki Sabo di masa depan? Kesimpulan. Kemampuan observasi Haki Sabo adalah salah satu kekuatan yang paling menarik untuk dibahas. Kemampuan ini tidak hanya membuatnya menjadi petarung yang tangguh, tetapi juga menjadikannya seorang pemimpin yang bijaksana. Kita sebagai pembaca tentu sangat penasaran untuk melihat bagaimana Oda Sensei akan mengembangkan kemampuan ini dan bagaimana Sabo akan menggunakannya untuk mencapai tujuannya. Penting untuk diingat, meskipun kita dapat berspekulasi tentang kekuatan Sabo, hanya Oda Sensei yang tahu pasti sejauh mana kemampuan observasi Haki Sabo. Namun, dengan menganalisis informasi yang sudah ada, kita dapat membuat prediksi yang masuk akal tentang potensi kekuatannya. Sabo dan pencarian One Piece, sebuah kemungkinan yang menarik. Pertanyaan apakah Sabo akan ikut mencari One Piece bersama Luffy adalah pertanyaan yang menarik dan seringkali diperdebatkan oleh para penggemar One Piece. Meskipun saat ini Sabo lebih fokus pada perannya sebagai komandan pasukan revolusioner, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi, fokus yang berbeda. Saat ini, Sabo memiliki tujuan utama untuk menggulingkan pemerintah dunia dan menciptakan dunia yang lebih baik. Pencarian One Piece, meskipun merupakan petualangan yang menarik, mungkin bukan prioritas utama baginya. Kerja sama sementara, ada kemungkinan Sabo dan Luffy akan bekerja sama sementara untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, jika mereka menemukan bahwa One Piece menyimpan rahasia penting yang dapat digunakan untuk melawan pemerintah dunia, mereka mungkin akan bergabung untuk mencarinya. Peran yang berbeda, Sabo bisa saja memiliki peran yang berbeda dalam pencarian One Piece. Ia mungkin menjadi sumber informasi, sekutu yang kuat, atau bahkan penghalang bagi Luffy dan kru topi Jerami. Warisan Aceh, mengingat ikatan kuat antara Sabo, Luffy, dan Aceh, bisa jadi pencarian One Piece adalah cara Sabo untuk menghormati warisan Aceh dan mewujudkan impian mereka bertiga. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Sabo, tujuan pasukan revolusioner, jika tujuan utama pasukan revolusioner bertentangan dengan pencarian One Piece, Sabo mungkin harus memilih antara kedua hal tersebut. Informasi tentang One Piece, semakin banyak informasi yang didapatkan tentang One Piece, semakin besar kemungkinan Sabo akan tertarik untuk terlibat dalam pencariannya. Perkembangan karakter, kepribadian dan tujuan Sabo bisa berubah seiring berjalannya cerita. Pengalaman-pengalaman baru mungkin membuatnya mengubah prioritasnya. Kesimpulan. Kemungkinan Sabo akan ikut mencari One Piece bersama Luffy masih terbuka. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi keputusan akhirnya. Sebagai penggemar, kita hanya bisa berspekulasi dan menunggu perkembangan cerita selanjutnya. Yang pasti, kehadiran Sabo dalam cerita One Piece selalu dinantikan dan memberikan warna tersendiri.